Ibu yang terkasih di dalam Kristus, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama saya si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan melalui renungan malam hari ini Selasa 8 April 2025. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kasih dan kebaikan-Mu. Engkau memeliharakan hidup kami dari pagi. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan, penghiburan untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6 di bawah perikop harta rohani dalam bejana tanah. Demikian firman Tuhan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di awal perikop diceritakan bagaimana Paulus dia tidak tawar hati dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil, karena seperti yang kita ketahui bahwa Paulus telah ditangkap oleh Allah dalam perjalanannya ke Damsyik dalam rangka untuk menganiaya orang-orang yang berjalan di dalam jalan Allah, yaitu orang yang percaya akan pengajaran akan nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang ternyata di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16 dinyatakan Allah berfirman kepada Ananias. Firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, pada bulan Maret yang lalu gereja kita menetapkan sebagai gereja GKPA menetapkan sebagai bulan Zending atau bulan misi, di mana di dalam setiap di awal tata ibadah setiap minggunya diawali dengan pembacaan mengenai sejarah Zending GKPA untuk mengingatkan jemaat dan untuk memaknai perjalanan badan Zending RMG, serta mengucap syukur akan karya Allah yang telah mengirimkan para misionaris ke tanah Batak melalui badan Zending RMG yang ada di luar negeri. Firman-Nya di dalam Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dahulu nenek moyang kita hidup dalam kegelapan karena belum menerima Yesus, nama Yesus yang adalah terang dunia. Betapa bersyukurnya kita yang adalah jemaat GKPA bahwa berita Injil itu telah sampai kepada kita yang hidup di zaman akhir ini. Kita telah menerima anugerah keselamatan melalui nama Yesus. Maka oleh karenanya itu,
sama seperti Paulus, sebagai orang yang telah dipilih Allah sebagai bagian umat kudusnya, maka kita harus menyadari tugas dan panggilan kita untuk menjalankan amanat agung sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab menyatakan bahwa dunia ini membenci terang. Yesus sendiri menyatakan, barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang ke dalam terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Yohanes 3 ayat 20. Sewaktu Yesus di dunia ini, dialah terang dunia. Namun setelah Yesus naik ke surga, Dia mengaruniakan kepada kita Roh-Nya yang kudus. Maka Allah menyebut kita bahwa kamu adalah terang dunia. Di dalam Matius 15 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih, maka oleh karena itu panggilan untuk memberitakan Injil sesungguhnya adalah menjadi tanggung jawab kepada semua orang yang percaya. Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka aku berpesan dengan sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, meski kita sudah menerima pencurahan Roh Kudus, namun kita perlu bertekun di dalam firman-Nya. Seperti yang dinyatakan ayat 6, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, gereja kita mengadakan kelompok baca Alkitab yang sudah dimulai pada hari Senin kemarin. Maka dari itu bagi kita setiap umat Allah, umat khususnya GKPA Penjenihan yang belum pernah membaca Alkitab dari awal hingga akhir, mari kita ikutilah kegiatan ini 2 pasal sehari agar kita diperlengkapi oleh kuasa Allah untuk memberitakan firman yang adalah cahaya Injil, yaitu dikatakan ini supaya ia membuat terangnya bercahaya dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan, kita memiliki pengetahuan dari firman yang kita baca dan secara konsisten kita renungkan setiap hari. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikannya tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa, oleh karena para misionaris yang telah mengirimkan ke tanah Batak sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Betapa bersyukurnya kami yang sudah mengenal Allah. Oleh karena itu ya Bapa, ingatkanlah kami untuk sebagai pemberita Injil, kami yang adalah saksi Kristus yang telah menerima Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang dicurahkan di dalam hati kami, agar kami senantiasa melakukan firman apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang menjadi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga kami serahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh beristirahat dan bangun esok pagi dengan tubuh sehat untuk mengucap syukur, memuliakan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.